Saudari-saudaraku yang terkasih, bagi para pelaut atau nelayan, badai, topan seringkali menakutkan. Dan ini juga terjadi kepada para murid yang notabene mereka dulunya adalah para nelayan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika mereka menyeberang, berada di atas perahu, badai datang mengancam dan hendak menenggelamkan perahu mereka. Akan tetapi, Yesus tetap tidur sampai murid-muridnya yang ketakutan berteriak minta tolong dan membangunkan dia. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Kata-kata dari para murid ini mengingatkan kita kepada kata-kata yang pernah diucapkan oleh Marta kepada Yesus saat Maria dengan santai mendengarkan Yesus. Marta yang sedang sibuk melayani datang dari dapur dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Kedua pertanyaan tersebut dilontarkan oleh orang-orang yang telah hidup bersama dengan Yesus, yang melihat kuasa Yesus, sehingga mereka berharap agar Yesus bertindak dan melegakan kecemasan mereka. Bila seolah Tuhan mengabaikan situasi yang mereka alami, kejengkelan mereka pun meningkat sehingga mereka berkata, "Tidakkah engkau peduli?" Yesus memberi jawaban yang lembut dan penuh perhatian kepada para murid. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan kepada Marta ia mengatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan-jangan secara tidak sadar kita seringkali menciptakan badai dan topan dalam kehidupan kita sendiri. Seperti Daud yang tidak menjaga martabatnya sebagai seorang raja dan mengambil istri Uria untuk dijadikannya sebagai istri. Jangan-jangan seringkali kita lengah dalam kehidupan kita, sehingga dengan sendirinya itu yang namanya badai kehidupan itu muncul dan terjadi menerpa kehidupan kita. Mungkin kita kurang menjaga kemurnian batin kita, mungkin kita kurang menjaga keinginan-keinginan yang begitu hebat dalam diri kita, sehingga kita jatuh dalam situasi-situasi yang kurang baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, menarik apa yang terjadi pada Daud. Daud dengan kekuasaan dan otoritas yang dimilikinya, seakan-akan dia bisa melakukan apapun, bahkan mengambil istri orang lain. Disinilah letak bahwa Daud mengalami kelemahan dan dia tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga martabatnya. Ia mengalami situasi yang berat dan ia ketika berhadapan dengan Natan yang menceritakan tentang orang kaya dan orang miskin, di mana orang kaya itu mengambil anak domba orang miskin itu, Daud seakan-akan bertindak sebagai orang yang tidak punya salah. Dan dia mengatakan orang kaya itu harus dihukum 4 kali. Lebih banyak, lebih besar, lebih berat. Dan Natan di situ menunjukkan, kamulah orang itu. Sering kita tidak sadar ketika kita jatuh. Sering kita tidak sadar ketika kita berdosa. Ataupun mengambil hak-hak orang lain. Mengambil milik orang lain. Dan dengan demikian kita juga menyusahkan, memberatkan orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kepanikan para murid membangunkan Yesus dengan tenang, dan dengan tenang Yesus menghardik angin dan danau sambil berkata, "Diam, tenanglah." Seolah-olah dia sedang menyuruh diam seorang anak kecil yang sedang ribut. Badai langsung reda dan air pun menjadi tenang secara mengherankan, dan para murid bertanya, siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita tahu bahwa Yesus
senantiasa berkomunikasi dengan Allah Bapanya. Ia senantiasa mempercayakan diri kepada Bapa Surgawi. Memegang komitmen seperti ini, maka Yesus dapat tertidur di tengah badai yang begitu hebat. Saat kita merasa sendiri atau dalam keadaan yang sulit, seringkali kita berseru, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli?" Namun pada saat Yesus meredakan badai hidup kita dan menyebut nama kita, kita akan menyadari bahwa kita masih harus belajar banyak tentang kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita pun rindu untuk mempercaya Dia dengan segenap perhatian kita. Manakala kekhawatiran merasuki pikiran kita, mari kita coba serahkan kepada Tuhan. Saat kita berlayar melalui semua samudra kehidupan, banyak angin menakutkan yang mengancam, yang akan menenggelamkan kita. Mungkin itu penyakit, rasa kehilangan, dan bahaya memukul kita tanpa henti. Dalam kesesakan mungkin kita menjerit kepada Tuhan yang tampaknya tidak peduli. Namun Kristus yang sepenuhnya menguasai setiap keadaan dengan lembut dan penuh kasih selalu menegur kita yang seringkali gagal menunjukkan iman kita. Dia mendorong kita untuk mempercayai kedaulatannya yang maha kuasa dan maha bijaksana. Bila Allah bersama kita, kita akan senantiasa aman. Apakah sekarang kita merasa seakan berada dalam badai kehidupan yang dahsyat? Pandanglah Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa atas surga dan bumi. Dia akan memberi kekuatan agar kita dapat bertahan di tengah badai, sampai pada akhirnya Dialah yang akan meredakannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengundang kita untuk pergi bersamanya juga. Tuhan tidak hanya telah menjadi manusia, tetapi Ia selalu ingin menghabiskan waktunya bersama kita. Ia ingin selalu bersekutu dengan kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita selalu menanggapi undangannya dan kita pun selalu punya inisiatif untuk menyatukan diri dengannya. Tuhan memberkati.